Assalamualaikum Pak Sanun. Salam. Pripun kabare Pak Sanun? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah kula nggih sehat walafiat. Lah niki kok mun cemep Pak wedange? Nembe wong ibuke nembe. Wah. Nggih sawetene njing-njingi. Halo Pak Sanun, niki kan nyambung pembicaraan kita kalih Pak Mul sing ten warung nih kalih. Penasaran bab ceritane Pak Sanun dhisik zaman tasih dines. Nah, ini teman-teman Infotran. Nah, saat ini saya berada di rumahnya Bapak Sanun. Nah, Pak Sanun ini adalah anggota PWT pensiunan transmigrasi tahun 2017 pensiunnya sampun 5 tahun. Nah, PWT itu adalah Persatuan Redatama Transmigrasi. Ini banyak pengalaman di bidang ketransmigrasian. Nah, ini saya mau bincang-bincang ini dengan Bapak Sanun. Nah, saya ingat belum ya. Ini bahasanya bahasanya bisa dicampur-campur, Pak. Tinggal di sini. Iya, jadi begini Pak Sanun. Pertama asal usul, Pak Sanun itu Pak Sanun asal usul dari mana? Asal usul sih kalau orang tua itu dari Jogja, Jawa. Cuma kan kita kelahiran Banjar masih. Orang tua Jogja. Oh, Jogjanya mana orang tuanya, Pak? Kulon Progo. Oh, jadi Pak Sanun lahir di Kalimantan. Lah napa Bapak nggih anu? Transmigrasi itu? Oh, mboten nggih. Pripun mboten ngertos kula ceritane mbah kan mbah zaman. Dulu kan enggak tahu juga kita. Lah kok bisa Pak Sanun menjadi pegawai Departemen Transmigrasi, ceritanya gimana dulu itu? Dulu kan kita melamar setelah lulus sekolah itu kan melamar di tenaga kerja. Oh, nggih. Di provinsi wilayah Banjarbaru kan waktu itu. Kanwil Depnaker. Iya, Kanwil Departemen Tenaga Kerja. Terus kita kan honor, Pak. Oh, honor dulu di Kanwil. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 1980-an. 80. Setelah lulus sekolah kan lama di situ. Terus diterima di situ. Kebetulan di situ saya ditaruh di bidang penempatan dan perluasan tenaga kerja waktu itu kan. Honornya di situ. Berarti itu kabinnya Pak Nasution? Bukan. Sebelumnya ya? Sebelumnya Pak Supono Sudarmadi SH. Kabinnya itu. Iya, kabinnya. Waktu itu mungkin kasih-kasihnya ya termasuk almarhum Pak Haji Suprayitno. Oh, Pak Haji. Sardani. Almarhum. Ya, itu mungkin kalau nggak salah itu bapaknya Pak Riyadi ya. Pak Riyadi yang dijorong. Iya, yang dijorong. Iya, nanti tak datangi itu Pak Riyadi. Terus setelah diterima honor berapa tahun tuh? Itu kira-kira berjalan berapa bulan, berapa tahun ada pengumuman, ada tes. Nah, saya ikut tes. Terus tes di tenaga kerja itu sudah berjalan kurang lebih 6 bulan kok. Ada pengumuman, kok kebetulan lulus. Lulus. Terus setelah lulus kok saya itu kok ditaruh dibuang bukan di tenaga kerjanya, tetapi malah di transmigrasinya. Departemen Transmigrasi. Di mana itu? Pak, itu penempatan pertama. Transmigrasi Kabupaten Cikandep dari Kuala. Batola ya? Transmigrasi. Waktu itu kan kepala Kandepnya itu Pak Gusti Saidin. Itulah. Dan waktu itu kan masih sepi, Pak. Kalau di Marabahan itu kalau mau ke Marabahan ke Banjarmasin itu kan nggak ada jalan darat. Pakai jalan air. Jalan air Sungai Barito itu. Pakai kalau zaman lalu klotok atau cukong. Itu ada klotok. Klotok sama kalau klotoknya orang Marabahan itu Pak Haji Mahlan. Terus kalau ada dua habis itu kalau selain klotok itu ada bis air. Bis air yang agak besar itu. Ada besar itu pagi jam 9 berangkat. Dari sana sore baru balik lagi. Jadi kalau berangkat dari mana Banjarmasin Banjaraya itu sekitar jam 9, lewat dari itu sudah nggak ada. Terus ini Bapak waktu ditaruh di Kandep Batola itu di bagian apa, seksi apa? Ya kebetulan
kebetulan saya di situ ditaruh di seksi penempatan, staf seksi penempatan. Staf seksi penempatan transmigrasi. Oh, terus gambarannya Pak, di seksi penempatan itu gawiannya seperti apa sih tupoksinya? Gawiannya ya di situ kan namanya mengurusi warga transmigran ya, kita kan di situ mendata orang-orang yang calon transmigrasi. Kalau yang lokal itu diseleksi kan, diseleksi, kita seleksi bersama-sama dengan kasihnya, sama kepala dinasnya juga itu, terus dia sifatnya terpadu Pak. Jadi seleksi itu kalau untuk lokal. Nah kalau untuk dari asal kita menerima kan. Menerima, menempatkan ke lokasi-lokasi yang akan ditempati warga itu Pak. Jadi seksi itu menempatkan ya? Iya, menempatkan. Berapa tahun tuh di seksi itu Bapak? 3 tahun. 3 tahun. Karena habis itu terus pindah kemana? Pindah ke lokasi. Di UPT ya. Di UPT? Iya, di UPT tabungan. Jadi gini teman-teman, UPT itu kepanjangannya adalah Unit Pemukiman Transmigrasi. Itu letaknya itu langsung di lokasi Tran. Dan biasanya UPT itu kan ada kantornya di situ ya. Jadi berkantor di situ dan ikut bermukim di situ. Iya. Kan di situ ada kepala unitnya, ada staf, ada staf pembina, staf pembina itu kan ada seksi sosial budaya dan lahan, terus seksi penempatan ada di situ. Terus waktu itu Bapak tahun berapa itu di tabungan itu? Tahun kalau enggak salah itu tahun 1983 itu sudah di sana. Berarti sebelum 83 ya? Iya, ya sekitar 83-an ya. KUPT-nya siapa waktu Pak kepalanya? Salah Pak, ini orang dari Bali. Dari Bali? Iya, Bali. Pak Ketut. Ketut Sinten? Ya, Pak Ketut. Bukan Ketut kita. Bukan Pak Ketut Ardike. Bukan Pak Ika Sukiyaso, bukan. Saya tahu kalau Pak Ketut. Iya, tahu dulu orang dari PKS tahu. Bukan itu ya. Bukan Pak Ketut. Siapa itu yang memang dia diangkat di transmigrasi juga. Jadi KUPT panjenengan. Terus itu kan sampai berapa tahun kan berganti-ganti sampai KUPT-nya yang penggantinya Pak Ketut dia pindah ke Bali, terus diganti oleh Pak John Edi Sanipar, kawan juga kebetulan, terus diganti lagi, yaitu terakhir mungkin. Habis itu tahun 1986 itu karena di situ sudah diserahkan ke daerah 5 tahun, akhirnya kita dipindah lagi di SK karena itu mutasi karena di Pirtebu Kabupaten Tanah Laut. Sebentar Pak, sebelum pindah ke Pirtebu Tanah Laut, waktu di tabungan itu Bapak di situ KUPT itu tugasnya apa itu di situ? Ya pembina warga Pak. Warga transmigran di situ itu kan kita membina ya baik sosial budayanya, termasuk kegotong royongannya, mempersiapkan persiapan desa segala kan, itu untuk membentuk desa definitif. Kan sebelum itu kan masih desa persiapan Pak. Desa persiapan kita binain ini bentuk, setelah itu persiapan itu dibentuk jadi desa definitif. Termasuk kalau masih ada jatah jadep termasuk ngurusin itu, ngurusi, membagi jadep itu ya. Masih waktu itu kan di tahun sekitar tahun 84-85 itu kadang-kadang masih ada bantuan Pak. Bentar, gambarannya Pak. Bantuan. Tabunganen itu satu UPT itu lahannya itu berupa apa? Tanah keras, tanah rawa, banyu, gimana itu tabunganen? Gitu. Gambarannya. Gambarannya kalau di daerah tabunganen itu daerahnya daerah pasang surut Pak. Pasang surut gimana? Pasang surut. Jadi kalau air pasang, air laut itu kan pasang bisa mencapai ke daerah. Masuk ke pemukiman. Iya, ke pemukiman. Tapi airnya itu yang air dari Sungai Gari itu yang masuk duluan. Tapi air lautnya enggak. Disurung oleh air laut itu ya. Iya, berarti enggak asin itu. Enggak asin. Kalau asin itu pada waktu kemarau Pak. Pernah gitu ya? Kalau kemarau umpamanya sampai 3 bulan itu asin Pak. Akhirnya orang-orang kalau sudah air asin masuk, tanaman padi warga transmigran yang pun itu
akhirnya bisa gagal. Gagal ya mati ya. Anu apa? Padi yang sudah mau berbuah, itu akan hampa. Hampa. Iya, artinya itu kosong ya. Iya kosong. Hampa niku gombong. Jadi ada wujudnya tapi nggak ada isinya, kosong lompong. Nah, makanya kalau di daerah pasang surut itu jangan sampai air yang asin masuk, tapi kita sudah panen duluan. Itu selamat. Makanya apalagi kalau kayak sekarang nih, kemarin kelihatannya pastinya saya barusan dari sana juga kemarin berkunjung ke lokasi dulu kan, karena merasa kayak itu ternyata bagus tanamannya. Tanaman padinya begitu. Nanti kalau ke sana mbok ngajak saya ke Pak Sanon. Bisa. Ini tapi yo izin busanmu dulu. Busanmu dijak ya ora apa-apa, mungkin gue terus dijak. Nah, sekarang gambarannya Pak, kalau pasang surut, berarti petani itu kan nggak bisa semaunya tanam padi. Nggak bisa. Gimana caranya ngatasi itu? Itu tanam padi kan waktu-waktunya tertentu Pak. Mungkin kalau pada bulan sekitar bulan 10, bulan 9 itu sudah 10, 11 itu sudah bikin persemaian di atas. Habis itu sekitar bulan 12 itu sudah pindah dilacak di Pengkartan. Kalau orang banyak di sini kan dilacak. Habis itu bisa lagi baru sekitar bulan April, Maret April itu sudah musim tanam. Tanam itu pun kalau airnya enggak dalam. Kalau dalam terendam kan nggak bisa hidup. Jadi ya harus bisa mengikuti alam tadi. Gitu. Nah, kedua di sana apalagi sekarang tuh di situ tuh kan produksi utama ya di samping padi juga kelapa, Pak. Kelapa ya. Kelapa. Di situ kalau kelapa 5 tahun aja, kelapa yang umum tuh panen. Kelapa itu kalau di sini nyiur. Nah, nanti secara teknis nanti saya langsung tanya ke petani sana atau ke warga keren yang di tabung tabungan.